Jujur. Yuk. Bisa tidak andaikan saat ini masing-masing kita sudah mulai berpikir untuk menjadikan kejujuran sebagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh banyak orang saat ini. Bukankah kejujuran yang saat ini sudah banyak hilang dari banyak pribadi orang-orang siapapun di luar sana? Bukankah kejujuran yang telah menjadikan umat terdahulu lebih hebat dibandingkan saat ini? Bukankah kejujuran yang menjadikan nilai kehidupan seseorang menjadi lebih tinggi dibandingkan yang lainnya? Tidak bisakah saat ini kita menancapkan niat dalam diri kita, saya harus jujur. Pertama, saya harus jujur kepada Tuhan bahwa saya butuh dirimu Tuhan. Saya butuh bantuanmu, saya butuh uluran tanganmu, saya butuh pertolonganmu, saya butuh dampinganmu selalu dalam hari-hariku. Jujur kepada diri sendiri. Aku harus jujur bahwa aku juga ingin menjadi orang-orang yang sukses seperti mereka. Aku juga mau menjadi orang yang bahagia seperti mereka. Aku juga mau menjadi orang yang bahagia dan mulia seperti mereka-mereka. Jujur kepada keluarga kita. Tuhan, aku juga jujur. Aku ingin bahagiakan anak istriku. Aku ingin bahagiakan ayah ibuku. Aku tidak mau Tuhan, ayah ibuku pergi meninggalkanku dan aku belum membalas kebaikan mereka. Aku tidak ingin ayah ibuku pergi meninggalkanku dan aku belum membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Kita harus jujur kepada semua teman-teman kita bahwa saya hadir di tengah-tengah teman-teman. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi teman-teman. Kehadiran saya ingin menjadi sebuah kebaikan bagi teman-teman sekalian. Jujurlah kepada semuanya. Maka teman-teman sekalian, yuk, cara menjadi pribadi jujur adalah mohon siapkan tangannya. Siapkan tangannya, ikuti apa yang saya lakukan. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Apa maksudnya? Jujur adalah ketika pikiran kita, perasaan kita menjadi satu. Jujur adalah ketika ucapan kita, perbuatan kita menjadi satu. Kehancuran ketika pikiran kita ke kanan dan hati kita ke kiri. Kehancuran ketika ucapan kita ke kanan dan perbuatan kita ke kiri. Harusnya ketika pikiran ke kanan, hati pun harus ikut ke kanan. Harusnya ketika ucapan ke kiri, gerakan tubuh harus ikut ke kiri. Kita harus berlaku jujur kepada banyak orang, terutama kepada Tuhan. Akuilah kesombongan kita, akuilah ketidakberdayaan kita, akuilah bahwa kita tidak mampu memikul beban yang begitu berat dalam kehidupan kita. Andaikan Tuhan tidak hadir membantu kita, jujurlah kepada Tuhan, sampaikan kepadanya. Sampaikan, aku butuh bantuanmu Tuhan. Sampaikan, aku butuh pertolonganmu. Sampaikan, tidak ada kekuatan dalam diri ini untuk bisa menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kita. Tuhan meminta kejujuran kita. Tapi terkadang kita teramat sulit untuk mengatakan kejujuran kepada Tuhan, kepada saudara, bahkan kepada diri kita. Teman-teman sekalian, para sahabat sekalian, semoga kejujuran ini yang akan menjadi keunggulan yang sekarang sudah sangat jarang sekali dimiliki oleh banyak orang di luar sana. Berpeganglah pada nilai kejujuran, karena Tuhan begitu suka dengan kejujuran. Saya atas nama pribadi mengucapkan, semoga kita yang ada di tempat ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang masuk dalam 3 golongan. Pertama, menjadi pribadi yang sukses. Sukses artinya adalah ketika kita mendapatkan apapun kebaikan, baik itu dari keluarga, dari saudara, perusahaan, dan apapun juga, ketika kita sudah mendapatkannya, kita sukses. Tapi ternyata sukses tidak cukup kalau kita belum bahagia. Maka bahagia harusnya you are happy with what you get. Kita merasa bahagia dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kita sudah mendapatkan kesempatan bekerja, dimanapun kita bekerja, kita sukses. Tapi harusnya kita bahagia menjalani setiap langkah dalam usaha yang kita jalani dalam pekerjaan kita. Dan ketika kita sudah merasa bahagia, maka itulah sebaik-baiknya kebahagiaan. Dan ternyata sukses, bahagia belumlah cukup di mata Tuhan. Tuhan masih mengharapkan dirimu harus menjadi pribadi yang mulia. Dan mulia adalah you share what you get.
Kita harus berbagi kepada banyak orang. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita sudah merasa bahagia dengan yang kita dapatkan, jangan lupa kata Tuhan, dirimu harus berbagi terhadap apa yang engkau cintai. Karena di balik berbagi itulah, di sanalah tersimpan kasih sayangku, di sana tersimpan surgaku yang sudah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang terbaik. Teman-teman sekalian, jangan pernah merasa berputus asa menjalani semua yang kita jalani, karena semua pasti ada titik ujungnya, karena semua pasti ada titik akhirnya. Tidak mungkin Tuhan berikan masalah andaikan Tuhan tidak hadirkan penyelesaian di balik masalah tersebut. Tidak akan mungkin Tuhan akan terus-menerus menyiksa kita dalam kesulitan, dalam masalah. Tapi Tuhan sudah menyiapkan cahaya yang begitu terang yang siap menerangi kehidupan kita untuk selanjutnya. Mari Bapak dan Ibu sekalian, bahagiakan semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahagiakan ayah ibu, bahagiakan anak-anak yang memandang sosok kita sebagai sosok yang patut diteladani. Bahagiakan semua saudara-saudara kita yang mereka juga butuh tauladan dari kita. Bahagiakan siapapun yang datang kepada kita dan berharap hadirnya kita menjadi kebaikan bagi semuanya.